Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Rahayu Setianingsih dengan NIM 2004411001115 Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Internet Protokol versi 4 atau IPv4. Pengertian Internet Protokol versi 4. IP adalah protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer. Alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal bertitik yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Dalam beberapa buku referensi, format bentuknya adalah WXYZ. Karena setiap oktet berukuran 8 bit, maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255. Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet mask jaringan ke dalam dua bagian, yakni yang pertama Network Identifier atau NetID yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host berada. Yang kedua Host Identifier atau Host ID yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat host. Dapat berupa workstation, server, atau sistem lainnya yang berbasis teknologi TCP/IP di dalam jaringan. Nilai host identifier tidak boleh bernilai 0 atau 225 dan harus bersifat unik di dalam network identifier atau segmen jaringan di mana ia berada. Jenis-jenis alamat IPv4. Alamat IPv4 terbagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, alamat unicast. Alamat unicast merupakan alamat IPv4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet network IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point-to-point atau one-to-one. Jika ada sebuah intranet yang terkoneksi ke internet, semua alamat IP dalam ruangan kelas alamat unicast dapat digunakan. Jika koneksi dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik routing atau secara tidak langsung dengan menggunakan proxy server, maka ada dua jenis alamat yang dapat digunakan di dalam internet, yaitu public address atau alamat publik dan private address atau alamat pribadi. Yang kedua adalah alamat broadcast. Alamat broadcast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one to everyone. Berbeda dengan alamat IP unicast atau alamat IP multicast. Alamat IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan saja, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Ada 4 buah jenis alamat IP broadcast, yakni network broadcast, subnet broadcast, all subnet direct broadcast, dan limited broadcast. Untuk setiap jenis alamat broadcast tersebut, paket IP broadcast akan dialamatkan kepada lapisan antarmuka jaringan dengan menggunakan alamat broadcast yang dimiliki oleh teknologi antarmuka jaringan yang digunakan. Sebagai contoh, untuk jaringan Ethernet dan token ring, semua paket broadcast IP akan dikirimkan ke alamat broadcast Ethernet dan token ring. Yang ketiga adalah alamat multicast. Alamat multicast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one to many.
Alamat IP multicast adalah alamat yang digunakan untuk menyampaikan satu paket kepada banyak penerima. Dalam sebuah intranet yang memiliki alamat multicast IPv4, sebuah paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan di mana terdapat host-host yang sedang berada dalam kondisi listening terhadap lalu lintas jaringan yang dikirimkan ke alamat multicast tersebut. Dengan cara ini, alamat multicast pun menjadi cara yang efisien untuk mengirimkan paket data dari sumber ke beberapa tujuan untuk beberapa jenis komunikasi. Alamat multicast didefinisikan dalam RFC 1112. Kelebihan dan kekurangan IPv4. Ada beberapa kelebihan IPv4. Yang pertama adalah tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. Yang kedua, pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil. Setelah address jaringan diperoleh, maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host pada masing-masing hostnya. Selain memiliki kelebihan, IPv4 juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah panjang alamat 32 bit. Yang kedua, dikonfigurasi secara manual. Yang ketiga, dukungan terhadap IPsec opsional. Yang keempat, fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router, menurunkan kinerja router. Yang kelima, IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit, jumlah total alamat yang dapat dicapainya mencapai 4294967,296 alamat. IPv4, meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi, sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.